Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-ayat al-kauniyah, yaitu ayat-ayat alam semesta yang menunjukkan akan agungnya dan adanya Sang Pencipta, ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kata Allah, sungguh kami akan menampakkan kepada mereka ayat-ayat kami di cakrawala dan pada diri mereka agar jelas bahwasanya Allah adalah hak, dialah yang berhak untuk disembah, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki ayat-ayat menunjukkan dialah Tuhan, dialah Maha Esa, Maha Kuasa, satu-satunya yang berhak disembah. Ada ayat syar'iyah dan ada ayat kauniyah. Ayat syar'iyah maksudnya Al-Qur'an. Barang siapa yang pelajarinya akan tahu bahwasanya Al-Qur'an ini adalah turun dari Tuhan yang Maha Esa. Dan demikian juga ada ayat-ayat yang disebut ayat-ayat kauniyah berupa alam semesta, ya. Alam semesta, kemudian pada diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian apa kalian tidak melihat, ya. Semua yang merenungkan tentang indahnya alam, istimewanya alam, dia tahu bahwasanya ada pencipta dan pencipta itu satu-satunya yang berhak untuk disembah. Oleh karenanya di antara ibadah yang agung adalah ibadah tafakkur, yaitu memikirkan tentang dahsyatnya alam semesta sehingga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ibadah yang sering dilakukan oleh Abu Darda. Su'ilat Ummu Darda, istrinya Abu Darda radhiyallahu anhu, pernah ditanya, ayu ibadati Abi Darda aktsar, ibadah apa yang paling sering dilakukan oleh Abu Darda? Kalau kita mungkin bayangan kita jawabannya adalah salat malam, kayak baca Quran, kayak sedekah, kayak, tapi ternyata Ummu Darda mengatakan yang paling sering dilakukan oleh Abu Darda adalah at-tafakkur wal i'tibar. At-tafakkur yaitu merenungkan keagungan Allah melalui ayat-ayat ciptaannya. Al-i'tibar yaitu mengambil pelajaran. Dan ini ibadah tersendiri. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga di akhir surat Ali Imran, ibadah yang mereka lakukan adalah tafakkur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar." Sungguhnya kata Allah, ya, pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas. Siapa orang cerdas tersebut? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, dan juga dalam kondisi berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka tafakkur, mereka berfikir tentang khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidaklah menciptakan ini dengan sia-sia, tanpa tujuan, asal-asalan, tapi ada tujuan. Faqina adzabannar, ya, maka selamatkanlah kami dari adab neraka jahanam. Perhatikan, mereka ibadah yang mereka lakukan adalah tafakkur. Sehingga tafakkur ketika mereka melihat langit dan bumi dan penciptaan alam semesta mengantarkan mereka paham bahwasanya Allah tidak menciptakan ini batilah, tanpa tujuan. Pasti ada tujuannya, yaitu diantaranya untuk agar makhluk bertauhid kepada Allah, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada pencipta yang mengatur segalanya. Kemudian mereka bertawassul dengan ibadah tafakur mereka tersebut, tawassul untuk dijauhkan dari neraka jahanam. Kata mereka, faqina adzabannar, kalau begitu ya Allah selamatkanlah kami dari neraka jahanam. Ini namanya contoh bertawassul dengan ibadah. Ya, di antara tawassul yang diperbolehkan tawassul dengan nama-nama Allah, kemudian tawassul dengan amal ibadah, kemudian tawassul dengan doanya orang soleh. Ya, mereka bertawassul dengan tafakur tersebut, mereka mengatakan faqina adzabannar. Ya Allah, ma khalaqta hadza batilan, kami mengakui engkau tidak menciptakan ini sia-sia, pasti ada tujuannya. Kalau begitu faqina adzabannar, lindungi kami dari adab neraka jahanam. Maksud saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan bahwasanya di antara ibadah yang tidak sepele adalah bertafakkur, merenungkan tentang agungnya penciptaan, agungnya alam semesta yang mengantarkan pada seorang untuk mengagungkan Sang Pencipta. Untuk mengagungkan Sang Pencipta itu Allah Subhanahu wa taala.
Dan ayat-ayat Allah al-kauniyah sangat banyak ya. Di antaranya yang mau kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang langit. Tentang apa? Langit ya. Kenapa kita bahas tentang langit? Karena langit banyak sekali disebut dalam Al-Quran. Langit banyak sekali disebut dalam Al-Quran. Allah bersumpah dengannya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'i dzatil buruj", demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. "Was-sama'i wat-tariq", demi langit dan bintang. "Was-sama'i wa ma banaha", ya. "Wal ardi wa ma tuhaha", demi langit dan apa yang Allah bangun langit tersebut. Allah bersumpah dengan langit dalam beberapa ayat. Allah tidak bersumpah dengan langit kecuali karena agungnya langit tersebut ya. Kemudian dalam banyak ayat Allah suruh kita melihat ke langit. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka melihat langit yang kami ciptakan di atas mereka? Kaifa banainaha, bagaimana kami membangun langit tersebut? Wa zayyannaha, dan kami hiasi langit tersebut. Wa ma laha min furuj, dan tidak ada lubang-lubang sama sekali di langit tersebut ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka melihat ya bagaimana unta diciptakan? Tidakkah mereka melihat kepada langit bagaimana ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memandang kepada salah satu ciptaan Allah yaitu langit ya, agar tahu bahwasanya Sang Pencipta adalah sangat hebat, luar biasa. Dan langit adalah makhluk terbesar yang bisa kita lihat. Langit adalah makhluk terbesar yang bisa kita lihat. Kita tahu ada makhluk yang lebih besar daripada langit seperti kursi. Kata Allah dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Menunjukkan kursi Allah lebih besar daripada langit. Dan ada yang lebih besar daripada kursi, yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, arsy Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya tidaklah langit dan bumi dibandingkan dengan kursi illa kahalaqatin mulqah bi ardin falat. Tidaklah langit dan bumi dibandingkan dengan kursi kecuali seperti satu logam atau satu cincin dilemparkan di padang terbuka, padang pasir yang terbuka yang begitu luas. Artinya langit dan bumi kecil dibandingkan kursi, dan tidaklah kursi diletakkan di arsy kecuali seperti itu juga. Menunjukkan bagaimana luasnya kursi dan bagaimana dahsyatnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Kursi lebih besar daripada langit, arsy lebih besar daripada langit, namun yang bisa kita lihat di alam nyata ini yang paling besar adalah langit. Yang paling besar adalah langit. Kita lihat langit begitu luas, tidak tahu mana ujungnya dan mana pangkalnya, tapi itulah langit yang salah satu dari tanda-tanda keagungan Sang Pencipta. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang langit ya. Langit, Allah bercerita tentang bagaimana dahsyatnya langit. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, kata Allah, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Bahwasanya langit sangat luas, kata Allah, "Was-samaa'a banainaha." Langit yang kami bangun bi'aidin, dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan kami meluaskan langit tersebut. Dan kami meluaskan langit tersebut. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang perluasan langit, Allah menggunakan isim fa'il. Lamusi'un. Kalau kita bahasa Inggris present tense, yaitu sedang berjalan. Ya, bukan past tense. Allah tidak mengatakan langit yang telah kami luaskan, tidak, tapi langit yang sedang kami luaskan, menggunakan isim fa'il. Seperti kalau saya ditanya sama orang, kemana engkau ya Firanda? Saya bilang, ana dzahibun ila suq. Aku berjalan menuju ke pasar. Saya menggunakan isim fa'il dzahib, artinya sedang berjalan menuju ke pasar, dalam proses berjalan menuju ke pasar. Beda kalau saya mengatakan dhahabtu ila suq, saya telah pergi dari pasar, sudah selesai pekerjaan, past tense. Tapi zahibun itu present tense, sedang berjalan. Makanya sebagian ulama berusaha memahami ayat ini dengan mengatakan bahwasanya langit sudah sangat luas dan sedang diperluas oleh Allah. Luas terus, semakin luas. Ini disebutkan oleh sebagian ulama-ulama astronomi dari orang-orang kafir, bukan ulama ya, pakar-pakar astronomi. Dari orang-orang kafir yang mereka mengadakan penelitian, mereka sekian tahun mereka lihat lagi, ternyata mereka dapati jarak bintang satu dengan bintang lain semakin jauh.
Jarak satu benda langit benda langit semakin menunjukkan bahwasanya langit semakin luas. Itu pengakuan mereka dan kalau itu benar tidak bertentangan dengan ayat tersebut karena Allah mengatakan wa inna lamusiun dan kami meluaskan langit tersebut. Jadi langit masih terus dalam proses semakin luas. Ini menunjukkan betapa luasnya langit. Jadi luas langit sangat luas. Kemudian selain sangat luas, langit tersebut ternyata bertingkat-tingkat, ya. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah menciptakan langit dengan 7 lapis? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami ciptakan di atas kalian 7 lapis yang kuat, 7 tingkatan yang kuat. Sab'an tibaqa, kemudian sab'an shidada, 7 lapis yang sangat kuat. Hanya saja para ulama khilaf apakah 7 lapis tersebut sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya apakah mutawasilat atau mutafasilat, apakah bersambung artinya langit pertama langsung nyambung dengan langit kedua, langsung nyambung dengan langit ketiga, ataukah antara langit satu dengan langit kedua ada rongga, ada jeda. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan langit-langit tersebut bersambung, yang masing-masing langit jarak perjalanan 500 tahun. 500 tahun, kemudian langit kedua 500 tahun, langit ketiga 500 tahun. Ada yang mengatakan tidak, langit pertama 500 tahun tebalnya, kemudian jarak antara langit pertama langit kedua 500 tahun perjalanan, langit kedua juga 500 tahun perjalanan tebalnya, antara langit kedua dengan langit ketiga ada jarak. Intinya mau dia bersambung atau mutafasilat ada jarak, ada jeda, maka tetap saja sangat luas dan sangat besar, ya. Langit 7 lapis, ya. Langit 7 lapis. Kita bayangkan 500 tahun perjalanan langit pertama. Oleh karenanya Nabi SAW ketika Isra Mi'raj ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersama Jibril alaihissalam menembus langit satu demi satu. Istaftah Jibril. Jibril minta dibukakan pintu oleh malaikat penjaga langit. Maka ditanya, siapa? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Awaqad bu'its, apakah telah diutus? Iya. Marhaban, silahkan masuk. Berjalan lagi kemudian menuju langit kedua. Minta dibukakan pintu lagi. Setiap langit ada penjaganya. Langit kedua, langit ketiga, langit keempat terus sampai langit ketujuh, ya. Ini menunjukkan bahwasanya yang kita langit sangat luas, ya. Setelah itu ada kursi, setelah itu ada arsy, baru nanti Allah di atas seluruhnya maha besar, ya. Di atas alam semesta, di luar alam semesta, dan dia mengatur segalanya. Yatanazzalul amru bainahunna, di mana perintah Allah turun di antara langit dan bumi, ya, mengatur perjalanan alam semesta. Dari atas sana dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Baik. Jadi langit 7 lapis. Kemudian langit tersebut ternyata sangat berat, banyak sekali isinya. Wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Kata Allah, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Tidakkah kau lihat bagaimana kami menciptakan langit 7 lapis dan kami jadikan pada langit tersebut ada rembulan yang bercahaya dan kami jadikan pada langit tersebut ada matahari yang bersinar. Jadi isi langit ini luas, banyak. Ada bintang-bintang, ada matahari, ada rembulan. Wa zayyannaha. Kami hiasi langit dengan bintang-bintang dan benda-benda langit, ya. Sehingga langit banyak isinya. Belum lagi selain benda-benda langit, selain matahari yang berjalan di atas orbitnya, rembulan di atas orbitnya, bintang-bintang di atas orbitnya, wa kullun fi falakin yasbahun, masing-masing berjalan di orbitnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak malaikat yang tinggal di langit. Banyak sekali. Ya, banyak sekali malaikat tinggal di langit pertama, ada malaikatnya, langit kedua ada malaikatnya, langit ketiga. Sampai Rasulullah SAW pernah berkata, "Inni asma'u ma la tasma'un wa ara ma la taraun." Aku mendengar apa yang kalian tidak dengar dan aku melihat apa yang kalian tidak dengar. Di antaranya Nabi mendengar sesuatu, kata Nabi SAW, "At-tatis sama wa huqqalaha an ta'id." Sungguhnya telah terdengar suara krek dari langit. Al-atid adalah suara ketika seorang meletakkan barang banyak di onta, dipenuhi sampai bunyi krek, itu sudah maksimal. Maksudnya onta sudah memikul barang yang banyak sampai bunyi suara krek, menunjukkan sangat berat. Sangat berat. Nah, itu Rasulullah dengar pada suara langit. Rasulullah mengatakan at-tatis sama, sungguh langit mengeluarkan suara semacam krek semacam itu, wa huqqalaha an ta'id, dan pantas jika dia mengeluarkan suara.
Kenapa? Ma min mawdhi'i arba'ati asabi' illa wa fihi malakun sajidun malakun sajidun wadhi'un jabhatahu malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillah. Tidak ada 4 jari di langit kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menunjukkan malaikat sangat banyak sekali, ya. Bayangkan dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, ketika kata Rasulullah SAW, Rufi Ali al-Baitul Ma'mur, diperlihatkan kepadaku al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur semacam Ka'bah di langit, semacam masjid bagi malaikat di langit. Yang kata Nabi SAW, setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Kalau dia keluar, dia enggak akan kembali lagi. Kalau dia keluar, dia enggak akan kembali. Berarti setiap hari ada 70.000 malaikat baru yang baru pertama ke situ, dan kalau sudah keluar enggak akan balik lagi. Ya, berarti jumlah malaikat sangat banyak. Jumlah hari sudah berapa? Tahun sudah berapa tahun? Kalikan 70.000, kalikan jumlah hari, kalikan 70.000. Sudah sangat banyak. Intinya penghuni langit sangat banyak, dan langit tersebut sangat berat. Ada isinya, ada penghuninya, ada benda-benda langitnya. Nah, jadi kita tahu langit sangat luas, langit sangat tebal, dan langit sangat berat. Yang menakjubkan, langit tegak tanpa ada tiangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah yang telah meninggikan langit tanpa tiang yang kalian lihat. Ya, tanpa tiang yang kalian lihat. Kalau seharusnya kalau berat harusnya ada tiang, tapi langit di atas bumi dan tidak ada tiang yang menyangga langit tersebut. Allah ciptakan, Allah angkat langit tersebut tanpa ada tiang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada lubangnya. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka melihat kepada langit di atas mereka? Bagaimana kami hiasi langit tersebut dengan bintang-bintang, dengan rembulan, dengan matahari, wa ma laha min furuj, dan tidak ada robeknya sama sekali. Harusnya kalau berat lama-lama robek. Padahal umur langit entah berapa juta tahun, wallahu alam bisawab, tetapi tidak ada robek sama sekali. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basara hal tara lahu min futur, ya. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Kata Allah, Allah telah menciptakan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan langit 7 tingkatan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kau tidak melihat ada kepincangan pada ciptaan Tuhan. Ciptaan Allah. Langit tersebut tidak ada kepincang. Dia sangat luas, tapi tidak ada satunya turun, satunya naik, ya. Kita kalau bicara di dunia, siapa yang bisa bikin bangunan 100 kali 100 tanpa tiang, atap? Allah menjadikan langit saqafan mahfuzah, atapnya bumi. Siapa yang bisa bikin bangunan 100 kali 100 meter tidak ada tiangnya? Enggak bisa. Belum ditemukan apa? Teknologinya. Kita kalau bisa bikin 100 kali 100 tanpa ada tiang di tengahnya, kita bikin masjid seperti itu, karena yang mengganggu kadang-kadang tiang. Bikin masjid plong 100 meter kali 100 meter. Apalagi kalau sekilo kali sekilo, siapa yang bisa bikin? Masjid mana yang sekilo kali sekilo tanpa ada tiang di tengah-tengah? Enggak bisa. Ya. Meskipun mungkin cuma tidak berat, cuma sekedar membran misalnya, juga susah. Gimana menahan membran tersebut? Cuma plastik, tapi bisa sekilo kali sekilo, siapa yang bisa bikin? Mau ujung pasak 4 ya susah juga. Ya, harus ada tiang di tengah-tengah supaya membran tersebut bisa bertahan. Bagaimana lagi kalau langit yang entah berapa ribu kilo atau berapa miliar kilo tanpa ada tiang yang menyanggahnya? Ya, tidak ada robeknya, tidak ada min tafawut, tidak ada ketimpangannya. Para ulama khilaf tentang apa makna ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak melihat ketimpangan pada ciptaan Allah. Apakah ini hanya berkaitan dengan langit, ataukah berkaitan dengan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ada 2 pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan firman Allah, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, kau tidak melihat ketimpangan pada ciptaan Allah, mencakup seluruh ciptaan Allah. Kita ambil aja semut. Semut ini Allah ciptakan dengan sempurna. Dengan bentuknya semut, dengan ininya, dengan ini, sempurna. Enggak ada yang bisa bikin seperti ini. Kalau manusia bikin mobil rusak-rusak, bikin ini salah-salah, bikin ini harus di ini, on the real macam-macam, Allah bikin semut enggak. Lalat dengan
mengganggunya itu sempurna sebagai lalat ya. Sebagai lalat sempurna dengan mata fasetnya dengan itu sempurna. Makanya Allah mengatakan ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u la. Wahai manusia sekalian, dibuat perumpamaan bagi kalian, maka dengarkanlah, sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak bakalan bisa menciptakan lalat meskipun mereka bersatu padu. Lalat sempurna sebagai lalat, ular sempurna sebagai ular, nyamuk sempurna sebagai apa? Nyamuk. Sempurna ketika dia menularkan DBD ya, demam berdarah. Artinya Allah ciptakan semua dengan sempurna sebagai ini. Tapi intinya masing-masing makhluk tersebut sempurna. Termasuk langit sempurna. Makanya sebagian ulama memandang ayat ini umum. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kau tidak melihat ketimpangan pada ciptaan Allah. Sebagian ulama mengatakan ayat ini dalam surat Al-Mulk tadi berkaitan dengan langit. Tidak ada ketimpangan dalam langit. Kita kalau bikin bangunan mungkin 50 pasti kalau tambah tiang pasti ada yang miring dikit, ada yang naik sedikit, ada bengkok sedikit, ya. Saya ada membran aja di rumah berapa kali diperbaiki, akhirnya harus pasang lagi besi lagi supaya bisa rata. Itu membran padahal. Ya. Artinya langit ini luar biasa. Makanya Allah mengatakan farji'il basara, kembalikan, ingat, coba lihat lagi. Karrotain, lihat 2 kali. Bolak-balik, coba periksa, adakah ketimpangan dalam langit? Adakah kekurangan dalam langit? Adakah robek mungkin? Adakah timpang sana langitnya lebih pendek sini lebih tinggi? Enggak ada. Langit semua rata dari ujung ke ujung, dan ini menunjukkan dahsyatnya pencipta sang pencipta ya. Makanya Allah sering menyebut tentang langit dan diciptakan tanpa ada tiang sama sekali. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di balik penciptaan langit ini ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak rahasia-rahasia yang Allah sampaikan kepada kita ya, agar kita mengungkap ya nilai-nilai keimanan di balik penciptaan langit tersebut. Pertama yang Allah sering sebutkan, bahwasanya langit yang begitu dahsyat yang kalian lihat cuma langit lapisan pertama, langit kedua kalian enggak lihat, langit ketiga kalian enggak lihat, langit ketujuh kalian enggak lihat ya. Karena kita enggak pernah menembus langit. Rasulullah SAW ingin menembus langit, tapi minta izin dulu sama malaikat Jibril agar bisa menembus langit ya. Itu tanda kekuasaan Allah. Allah sebutkan bahwasanya langit-langit ini yang kalian lihat seperti ini tidak akan selamanya demikian. Ada suatu saat dia akan rusak. Ada suatu saat Allah akan menghancurkan langit ini. Kapan? Ketika hari kiamat. Oleh karenanya Allah menyebutkan banyak benda-benda di alam semesta yang suatu saat akan hancur. Seperti Allah sebutkan gunung yang kokoh suatu saat akan hancur. Allah sebutkan matahari yang sekarang kalian lihat tiap hari terbit dari timur, terbenam di barat sesuai dengan jadwalnya, tidak pernah ngingkar janji, enggak pernah terlambat, enggak pernah kecepatan, pas pada waktunya. Suatu saat dia akan terbit dari barat menuju timur. Suatu saat akan hilang panasnya. Idza syamsu kuwirat, tatkala matahari dilipat itu dihilangkan cahayanya, ya. Demikian juga langit yang kalian lihat sekarang seperti ini yang begitu dahsyat, ya. Langit tersebut suatu saat akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika hari kiamat. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, was samawat, dan langit akan diganti dengan langit yang lain. Bagaimana proses rusaknya langit pada hari kiamat kelak? Sangat dahsyat. Itu langit luar biasa dengan benda-benda langitnya suatu saat akan dirusak oleh Allah. Pertama kali Allah rusak langit tersebut dengan namanya adalah al-infitar, mulai robek. Allah mengatakan atau mulai dengan ya insyikok atau infitar. Ini dua nama yang mirip. Insyikok artinya robek, infitar juga maknanya robek. Cuma mana yang lebih dalam, ada yang mengatakan infitar terlebih dahulu baru kemudian insyikok. Allah mengatakan idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah, mulai robek-robek. Langit mulai robek. Setelah robek-robek, maka robeknya semakin parah, menjadi insyikok. Idza sama'un syaqqat, ketika langit terbelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi infitar dulu, mulai awal robek, kemudian insyiqaq, semakin robekannya semakin besar ya. Setelah robek, Allah mengatakan langit menjadi lemah. Wan syaqqatis samaa'u fahiya yauma idzin wahiyah. Maka langit terbelah, jadilah langit tersebut menjadi lemah. Artinya langit sekarang kokoh. Langit sekarang apa? Kokoh. Bagaimana tidak kokoh? Dia bisa menampung matahari, rembulan, bintang-bintang, tapi ketika dirobek jadi lemah.
Makanya ketika dirobek, wa idzal kawakibun tatharat, maka bintang-bintang bertaburan, terlepas daripada orbitnya. Karena orbit dia robek, orbit dia di langit hancur. Menjadi lemah. Fahiya yauma idzin wahiyah. Dia menjadi lemah. Ketika dia robek, dia mengeluarkan warna seperti warna bunga merah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakanat wardatan fanshaqqatis sama'u, kata Allah Subhanahu wa taala, fakanat wardatan kaddihan. Ketika langit terbelah, fakanat wardah seperti bunga mawar. Mungkin sebenarnya mengatakan saking panasnya Allah belah langit tersebut, menimbulkan panas yang luar biasa, seperti nyala api, seperti warna bunga mawar. Kemudian kaddihan seperti minyak yang melebur. Entah apa bahan penciptaan langit, tapi ketika dia robek, dia seperti melebur dan mengeluarkan warna yang seperti bunga mawar. Ya. Setelah dia dirobek, langit-langit tersebut, ya, kemudian dilepaskan dari tempatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzas samaa'u kushitat, ketika langit dicabut. Al-kashtu dalam bahasa Arab dijelaskan oleh ulama seperti kalau kita menyembelih kambing, kemudian kita kuliti kambing tersebut. Setelah itu kita lepaskan kulit kambing tersebut dari tubuh kambing tadi. Namanya al-kashtu. Melepaskan kulit dari tubuh kambing tersebut. Nah, mirip seperti sama wa idza sama'u kushitat, ketika langit dilepaskan dari tempatnya seakan-akan ada bingkai, dilepaslah langit tersebut. Jadi dirobek, kemudian dilepaskan. Setelah dilepaskan, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah, was samawati matwiyatun bi yaminihi. Langit yang 7 dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Anbiya, tadi surat Az-Zumar, dalam surat Al-Anbiya kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma natwis samaa'a ka tayyi sijili lil kutubi." Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina. Hari di mana kami melipat langit seperti kami melipat lembaran-lembaran. Dilipatlah langit-langit tersebut. Untuk apa? Untuk diganti dengan langit yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Was samawat, dan langit diganti dengan langit yang lain. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan manusia akan keluar muncul berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa, yaitu pada hari kiamat kelak. Jadi inilah kondisi langit ketika hari kiamat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirobek, dicabut, dilipat, ya, diganti dengan langit yang lain, ya. Taib. Inilah tentang langit. Apa sih pelajaran-pelajaran keimanan yang bisa kita ambil dari langit yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an? Pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya, ya, adanya langit menunjukkan adanya Sang Pencipta. Karena bagaimana benda-benda langit yang berjalan sesuai dengan orbitnya, ya, teratur, matahari pada orbitnya. Seandainya matahari maju sedikit, mungkin kita akan kepanasan. Kalau matahari keluar dari orbitnya semakin jauh, kita akan kedinginan, mungkin dia jadi es, mati semua. Tapi Allah taruh matahari pada tempatnya dan dia selalu pada orbitnya. Sejak jutaan tahun yang lalu. Wallahu alam, pokoknya sudah lama sekali. Entah berapa tahun saya enggak tahu, ya. Tapi intinya sejak itu tidak pernah keluar daripada orbitnya. Selalu nanti ada suatu saat hari kiamat baru dia keluar daripada orbitnya. Berarti ada Tuhan yang mengaturnya, ya. Karena tidak mungkin teratur kecuali ada yang mengatur, sangat logis. Tidak mungkin teratur dengan sendirinya. Pasti ada yang mengaturnya. Makanya ketika Al-Imam Abu Hanifah diriwayatkan berdebat dengan orang ateis, dia mengatakan, sebelum kita berdebat, kau bayangkan ada kapal yang berlabuh dari sungai ini ke sungai Dujlah tanpa nahkoda, kemudian barang-barang turun sendiri. Kemudian ada barang-barang naik sendiri tanpa ada ABK anak buah kapal, kemudian berlabuh ke pelabuhan berikutnya tanpa ada awak kapalnya. Katanya enggak mungkin. Ya kalau ini enggak mungkin, mungkin alam semesta. Kita itu sunnatullah, ya. Aturan-aturan alam, itu aturan orang-orang saja, fisikawan mengatakan aturan-aturan alam. Yang bikin aturan yang terjadi sendiri. Enggak mungkin terjadi sendiri, sudah ada yang mengaturnya. Di antara yang menunjukkan adanya Tuhan, Allah tidak menciptakan langit hanya sekedar langit, tapi Allah hiasi. Wa zayyannaha. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Kami hiasi langit dengan bintang-bintang. Seandainya alam semesta terjadi hanya sendirinya dengan
teori evolusi dan yang lainnya, harusnya hanya cukup pada bentuk minimal tanpa perlu hiasan. Sederhananya begini. Kalau kita manusia hanya butuh udara, harusnya Allah cuma kasih oksigen, harusnya terjadi oksigen tanpa harus ada wangi-wangi yang harum. Tapi ternyata Allah hiasi udara bukan sekedar udara kosong, ada wangi-wangian yang buat kita senang ya. Seandainya kalau yang penting ada pohon, harusnya ada pohon, tapi kenapa Allah bikin gunung yang indah, ada air terjun? Makanya sebagian orang membantah ateis dengan mengatakan, bantahlah ateis dengan mengatakan adanya keindahan. Kalau ada keindahan berarti ada Tuhan yang sengaja menciptakan keindahan tersebut. Kalau tidak ada Tuhan, harusnya alam semerawut tanpa ada apa? Keindahan. Ini salah satu bantahan bahwasanya alam ini ada yang mencipta. Di antaranya langit. Kalau seandainya hanya butuh terjadi sendirinya ada atap bumi, tidak perlu ada bintang-bintang. Tapi Allah sebutkan kami hiasi langit tersebut dengan apa? Bintang-bintang. Sehingga Masya Allah, betapa indah apa namanya? Bintang-bintangnya. Di langit. Langit tidak kosong melompong, tapi apa? Ada bintang-bintangnya ya. Makanya kata orang, kalau wajah kosong melompong kurang itu, kalau ada jerawatnya kayak ada bintang-bintang. Jadi indah, tapi jangan banyak-banyak. Bintang kalau banyak juga nggak bagus, tapi kalau sedikit-sedikit kan keren. Jadi di antara dalil bahwasanya Tuhan, Allah bukan hanya sekedar mencipta, tapi ada tujuan Tuhan. Nah, kalau ada tujuan berarti ada yang punya tujuan, berarti ada Tuhan. Ini membantah orang-orang ateis. Tentunya membantah ateis banyak dalil. Cuma saya sebut di antaranya tadi dalil al-jamal, bahwasanya alam semesta ini indah. Sang pencipta punya tujuan untuk menciptakan keindahan, dan langit itu indah. Ma ajmalas samaa, betapa indah langit. Ungkapan yang sering diucapkan oleh orang Arab, ma ajmalas samaa, sungguh indah langit. Kemudian di antara faedah keimanan berkaitan dengan langit ya, bahwasanya langit ini sangat luas ya. Langit sangat luas dan dia lebih luas daripada bumi. Tetapi langit tidak butuh kepada bumi. Bi ghairi amadin tarawunaha. Allahu alladzi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawunaha. Allah mengangkat langit tanpa ada tiang yang menyanggahnya. Dan ini membuktikan bahwasanya tidak selalu yang di atas butuh kepada yang di bawah. Makanya kita bilang langit lebih luas daripada bumi, tapi langit tidak butuh kepada bumi. Nah, kalau antara makhluk dengan makhluk, bumi makhluk, langit makhluk, ternyata ada makhluk yang di atas yang tidak butuh kepada makhluk yang di bawah, dan makhluk di atas lebih luas. Apalagi antara Khalik sang pencipta dengan langit. Ini membantah orang-orang ahlul bidah yang mengatakan kalau Allah di atas langit berarti Allah butuh kepada langit. Kita bilang kenapa harus demikian? Antum bayangkan bahwasanya Allah lebih kecil daripada langit? Allahu Akbar, langit kecil. Hari kiamat was-samawati matwiyatun bi yamini. Langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Kecil. Wal ardu jami'an qabdatuhu. Bumi dalam genggaman Allah. Alam semesta kecil. Ya. Arsy lebih besar daripada langit, arsy tidak butuh kepada langit. Langit lebih besar daripada bumi, langit tidak butuh kepada bumi. Makanya yang benar Allah di luar langit, tapi Allah tidak butuh kepada langit. Justru Allah yang menjaga langit. Allah berfirman, ya, Allahu yumsikus samawati innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Allah menjaga langit dan bumi agar tidak hilang. Karena kalau bumi lenyap, langit lenyap, bergeser, hilang, siapa yang bisa menjaga? Tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, wa la ya'uduhu, dan tidak merepotkan Allah untuk menjaga langit dan bumi. Berarti yang langit jaga Allah atau Allah jaga langit? Allah yang jaga langit agar tidak jatuh, agar tidak hilang, agar tidak rusak, dan itu ringan bagi Allah. Makanya dikatakan setelah itu Allah mengatakan wala ya'udu hifdhuhuma, tidak merepotkan Allah menjaga langit dan bumi, wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi dan maha agung. Saya pernah lihat ceramah ada seorang yang dia menolak Allah di atas. Ketika dia menafsirkan ayat kursi, dia mengatakan wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udu hifdhuhuma wal azim. Kursi Allah meliputi langit dan bumi dan mudah bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi, dan dia maha tinggi. Dia maha tinggi dan maha agung. Dia tunjuk ke mana? Ke atas. Allah juga berfirman, Allah menahan antaqa'a wa yumsikus samaa antaqa'a al-ardi. Allah pegang langit agar langit, atau Allah jaga langit, tahan langit agar tidak jatuh ke bumi. Jadi maksud saya, kita ahlu sunnah wal jamaah, kita beriman Allah di atas. Bukan berarti yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Langit, bumi, alam semesta kecil di sisi Allah. Allahu Akbar. Allah maha besar. Allah maha besar. Makanya Allah mengatakan
Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu. Allah yang menciptakan langit 7 lapis, menciptakan bumi juga demikian. Yatanazzalul amru bainahunna, perintah Allah turun, perkara Allah turun antara langit dan bumi. Ya. Lita'lamu, bayangkan Allah di atas arsy dan Allah mengatur semua yang di bawahnya. Makanya Allah mengatakan, "Amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda." Apa kalian merasa aman dari zat yang di atas langit untuk menenggelamkan kalian dalam bumi? Kalian merasa aman? Kalian disilakan bermaksiat mentang-mentang Allah di atas, kalian merasa aman? Enggak, Allah di atas, Allah ngatur seluruhnya. Ya tanazzalul amru bainahunna, segala perintah turun dari Allah mengatur semua yang ada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Allah di luar alam semesta, Allah lebih besar daripada segalanya. Dan jangan seperti perkataan ahlul bidah, kalau Allah di atas langit, berarti Allah butuh kepada langit. Kalau langitnya jatuh, Allah ikut jatuh, ya. Berarti kalau Allah di atas langit, Allah butuh kepada langit, Allah butuh tempat. Ini semua perkataan batil. Dengan otak mereka menolak ayat-ayat Allah. Dan demikian mereka, dengan akal mereka, semua ayat-ayat berkaitan dengan sifat-sifat Allah, mereka takwil. Mereka simpangkan maknanya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari tentang langit, makhluk yang sangat luar biasa, yaitu kita sadar bahwasanya kita ini sangat kecil. Kita ini sangat apa? Kecil. Langit sangat luas, langit sangat besar, entah mana pangkalnya, mana ujungnya. Maka seorang jangan sombong, jangan apa? Jangan angkuh. Kalau kita besar, bolehlah mungkin kita sombong, boleh. Makanya Allah mengatakan, "Wala tamshi fil ardi maraha." Jangan kau berjalan dengan sombong di atas muka bumi. "Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Kau tidak bisa menembus bumi dan kau tidak bisa, tinggimu tidak seperti gunung. Seakan-akan kalau kamu tingginya seperti gunung, bolehlah kau sombong. Karena yang lain semua kecil-kecil, kamu sendiri yang seperti apa? Gunung. Kalau badanmu sebesar tembok besar Cina, bolehlah kamu sombong, karena kalau di angkasa luar masih kelihatan kamu. Orang kalau yang keluar tembok besar Cina kelihatan enggak? Kelihatan. Tapi kalau kita baru pesawat sekilo udah enggak kelihatan. Dari jauhnya udah kelihatan. Karena kita tingginya cuma 1,6, 1,7 dengan lebar maksimal setengah meter. Terus apa yang mau kita banggakan? Sampai ada teman saya bercanda waktu dia di Papua, dia masuk kepolisian, terus ada dites. Kamu tingginya berapa? 1,7. Ya, kamu 1,6. Oh, 1,6 itu bukan tinggi, pendekmu berapa katanya? Jangan tersinggung ya, saya cerita saja ya. Jadi maksud saya, kita 1,6, Indonesia kan 1,6, saya sampai 1,7, jarang-jarang 1,8, jarang-jarang lebar maksimal setengah meter ya. Yang seperti kamu tuh banyak. Jangan jalan petentang-petenteng kayaknya ya subhanallah, ente dari jauh udah enggak kelihatan. Kalau kamu mati yang seperti kamu masih banyak, enggak ada masalah. Dikubur selesai, cuma butuh 1,5 kali setengah meter selesai. Terus mau sombong bagaimana ya? Mau sombong bagaimana ya? Oleh karena orang tidak perlu sombong. Meski badannya besar, dia jangan sombong. Dengan sebagian ulama mengatakan ada orang badannya gede, besar, tapi kalau kita ngobrol sama dia, dia seperti ringan. Seakan-akan kita ngobrol tuh enak sama dia. Ada orang kurus krempeng, kalau ngobrol sama kita seperti kita berhadapan dengan gunung. Sudah kurus krempeng itu ngomongnya pedis, nyelekit, terus wow, padahal kurus krempeng ini kalau ditimbang 60 kilo saja. Tapi kalau di depan kita seakan-akan ada gunung yang berat. Nah, kita dibandingkan dengan langit, kita ini siapa? Sangat kecil. Tidak pantas kita sombong dihadapkan dengan dahsyatnya ciptaan Allah. Makanya Allah sering mengatakan, antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Apakah kalian penciptaannya lebih dahsyat ataukah langit yang kami bangun? Allah berfirman juga, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat daripada penciptaan apa? Manusia. Maka jangan sombong, jangan angkuh. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah langit ini, ya, bahwasanya langit begitu agungnya, begitu besarnya, dia tunduk kepada Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kalau tidak salah surat Fussilat, kata Allah, faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in. Maka Allah berkata kepada langit dan bumi, "I'tiya, datanglah kepadaku, taw'an aw karhan." Kalian berdua langit dan bumi datanglah kepadaku dalam kondisi taat atau terpaksa, terserah. Pasti kalian datang kepadaku. Cuma dua pilihan. Mau datang terpaksa atau mau datang karena taat. Qalata, langit dan bumi berkata, "Ataina ta'i'in." Kami datang kepada Engkau ya Allah dalam kondisi taat. Jadi sejak awal diciptakan mereka sudah taat, dan tatkala mereka dihancurkan mereka juga taat. Allah berfirman, "Idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat
Ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Kata Allah, idza sama'un syaqqat, ketika langit terbelah. Wa adzinat li rabbiha, dia tunduk kepada Rabbnya. Wa adzin maksudnya taat kepada Rabbnya. Allah suruh terbelah, terbelah dia. Wa huqqat, dan pantas bagi dia untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini diperintah oleh Allah membangkang, malas, ya. Berbagai macam alasan, padahal cuma 1,5 kali setengah. Meskipun sudah naik di atas gunung, tetap aja kelihatan apa? Kecil. Ya, namanya manusia ya. Tapi kita demikian, kita angkuh sementara langit yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah iman yang bisa kita ambil dari kisah langit ya, bahwasanya Allah berdalil dengan penciptaan langit tentang adanya hari kebangkitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'u munzirun minhum faqala al kafiruna hadza syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id a idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kemudian kata Allah, afalam yanzuru, setelah itu Allah menyebut afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha. Jadi orang-orang musyrikin berkata, a idza mitna wa kunna turaban, kalau kita sudah mati kemudian kita jadi tanah, akan kita dikembalikan. Dzalika raj'un ba'id, ini pengembalian yang terlalu jauh, mustahil. Pengembalian yang mustahil. Karena tubuh kita daging, terus mengalami proses kimia, akhirnya menjadi tanah, berlumat sama seperti tanah. Kata Allah membantah, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kata Allah, di antaranya mudah bangkitkan kalian. Kalian berubah menjadi unsur lain, Allah sudah catat. Jadi begini, dikembalikan gampang. Allah tahu secara detail. Badanmu jadi apa, dagingmu jadi apa, Allah tahu. Kata Allah, kami tahu apa yang dimakan oleh bumi dari jasad kalian. Kemudian Allah menyebutkan, afalam yanzuru ila sama'i fawqahum. Tidakkah mereka melihat kepada langit di atas mereka? Kaifa banainaha, bagaimana kami membangunnya, wa zayyanaha, dan kami hiasi, wa ma laha min furuj, dan tidak ada lubangnya sama sekali. Seakan-akan Allah berkata, lihatlah langit yang megah ini, yang luas ini, yang tidak ada lubangnya sama sekali. Kalau kami bisa menjaganya, bisa menciptakannya, menjaganya berjuta-juta tahun, ya. Apalagi hanya sekedar bangkitkan kalian, perkara kecil, gampang. Ya. Ngurusin langit yang luas seperti ini dengan kekokohannya tanpa ada lubangnya saja mudah bagi kami. Apalagi hanya sekedar membangkitkan kalian yang pernah hidup kemudian mati dibangkitkan kembali, itu sangat mudah bagi Allah. Oleh karenanya penciptaan langit itu salah satu dalil yang digunakan oleh Allah untuk menjelaskan adanya kemungkinan hari kebangkitan. Jadi inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit hal-hal keimanan yang bisa saya sebutkan berdasarkan dalil-dalil tentang rahasia di balik penciptaan langit yang begitu dahsyat.